Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha level 5. Ketemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran tematik 5D, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui tentang pemilihan ketua RW. Terus yang kedua, mengetahui gangguan organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, menuliskan sampiran dan isi pantun. Dan yang keempat, mempelajari properti beberapa tarian tradisional. Oke, sekarang coba anak-anak mengamati gambar berikut ini. Nah, situ terlihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul untuk melakukan rapat pemilihan ketua RW. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara pemilihan ketua RW? Nah, mau tahu bagaimana tata cara pemilihan ketua RW? Yuk, kita simak. Nah, ini dia tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama yaitu pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Jadi, kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Nah, selanjutnya pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Jadi, tadi setelah ada panitia, kemudian panitia tersebut melakukan pendaftaran calon ketua RW dan selanjutnya calon ketua RW harus mendaftarkan diri dan diseleksi oleh panitia. Selanjutnya, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Nah, dalam penyelenggaraan pemilihan ketua RW ini dilakukan berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh warga yang sudah memiliki KTP dan berusia 17 tahun ke atas. Jadi anak-anak tidak punya hak untuk memilih ketua RW. Ya, jadi yang punya hak yaitu ayah ibu kamu atau kakak dan abang kamu. Nah, setelah dilakukan pemilihan ketua RW, maka selanjutnya ketua RW yang terpilih akan dilakukan pelantikan ketua RW baru. Ya, jadi setelah pemilihan seleksi dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Dalam negara demokrasi, jadi jika ada permasalahan warga, maka dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama. Selain itu juga dalam pengambilan keputusan bersama diharapkan adanya peran dari seluruh anggota masyarakat. Karena peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Sekarang kita lanjut ya, gangguan pada sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama, jantung koroner. Ya, penyebab jantung koroner adalah adanya penyumbatan pembuluh darah jantung, misalnya lemak. Selanjutnya hipertensi. Ya, penyebab hipertensi adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal 120/80. Jadi hal ini bisa disebabkan karena stres, makanan berlebihan, merokok, dan banyak minum alkohol. Selanjutnya ada anemia. Penyebab anemia diantaranya pendarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Ya, dan yang keempat itu ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah yang sulit membeku. Penyebabnya adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Dan yang kelima itu ada varises. Penyebab varises adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Varises semua terjadi pada bagian betis. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham ya? Nah, salah satu cara mencegah penyakit jantung ya adalah mencegah stres. Nah, stres dapat dicegah dengan melakukan hobi yang kita sukai. Antara lain menari. Dalam melakukan suatu tarian dibutuhkan properti tari. Properti tari adalah bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam tarian, ya.
Minggu yang lalu kita sudah belajar ya. Oke, coba perhatikan gambar berikutnya. Ada 2 contoh tarian tradisional. Properti apa yang digunakan pada tarian tersebut? Nah, yuk kita lihat. Pertama itu ada tari kipas Pakarena, berasal dari Goa Sulawesi Selatan. Berarti properti yang digunakan seperti pada gambar yaitu kipas ya. Selanjutnya kita lihat pada tari yang kedua ya, itu ada tari Wirapertiwi dari Jawa Tengah. Properti yang digunakan adalah busur dan anak panah. Nah, oke. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Ada yang masih ingat apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu terdiri atas sampiran dan isi. Kemudian bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dan 1 bait. Dan setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya. Kemudian anak-anak masih ingat tidak langkah-langkah apa saja yang diperhatikan membuat pantun? Yang pertama itu tentukan tema pantun yang akan dibuat. Kemudian tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Selanjutnya buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Dan yang terakhir buatlah bagian sampiran pantun. Jadi pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Sajak pada baris pertama harus sama dengan sajak pada baris ketiga. Sedangkan sajak pada baris kedua harus sama dengan sajak pada baris keempat ya. Minggu lalu anak-anak sudah praktik ya, mudah-mudahan masih ingat. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan pesan atau amanat pantun? Nah, yang pertama itu membaca isi pantun terlebih dahulu, yaitu baris ketiga dan keempat. Kemudian memahami isi pantun tersebut dan yang terakhir menentukan pesan sesuai dengan bahasa sendiri. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Jika sudah paham, Ustazah rasa sudah cukup ya. Lebih jelasnya boleh baca buku paket subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6 ya. Di situ lebih jelas terjabarkan apa yang sudah terjadi pada hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.